Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin pecinta channel ini yang kami hormati dan yang kami banggakan, semoga kalian yang menjadi pecinta channel ini diberikan kesehatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta umur panjang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin teman-temanku sekalian yang menjadi pecinta channel ini, dalam kesempatan kali ini ada sebuah pertanyaan yang menanyakan bahwa apakah sholat tahajud itu harus setelah tidur? Ya, sekali lagi, apakah sholat tahajud itu harus tidur terlebih dahulu? Ya, bahwa teman-temanku sekalian, langsung saja saya jawab. Di kitab Al-Bajuri, ya, kitab Al-Bajuri, yaitu menjadi hasyiah daripada kitab Fathul Qorib, ya. Silakan kalian buka halaman 133 cetakan Toha Putra Semarang, ya. Jadi halaman 133 cetakan Toha Putra Semarang juz 1. Ya. Apakah sholat tahajud tersebut ini harus tidur terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sholatul lail. Ai sholatun fil laili fal idhofah ala maknafi. Walau abbara bit tahajjudi lakana aula. Wahwa lugatan raf'un naumi bitakallufi. Wastilahan sholatun ba'da fi'lil isya'i walau majmu'atan ma'al maghrib jam'a takdimin wa ba'da naumin walau kana an-naumu qabla waqtil isya'i sawa'un kanat tilkas sholatu naflan rotiban awayrahu. Wa minhu sunnatul isya' wa naflul mutlak wal witru au fardun qadhaan au nadhron fatak yiduhu bin nafli jaro alal ghalib. Hadirin pecinta channel Samsuri Abdul Qahar yang kami hormati, barusan sudah saya baca ibarat atau takbirnya, ya, bahwa secara bahasa yang namanya tahajud itu adalah bersiap-siap untuk bangun tidur, ya, bersiap-siap atau berjaga-jaga untuk bangun tidur, itu secara bahasa. Atau arti lebih sederhananya lagi bahwa jahada itu adalah tidur artinya. Jadi tajahada itu adalah tidur. Kemudian secara istilah, ini yang paling terpenting. Secara istilah bahwa tahajud itu adalah sholat sunnah, ya, sholat sunnah setelah melakukan sholat isya dan juga setelah tidur. Itu pada intinya. Jadi pada intinya sholat tahajud itu ada dua syarat, ya, ada dua syarat. Yang pertama itu adalah harus setelah tidur dan juga harus setelah sholat isya. Ya. Ini kemudian saya rincikan, ya, sesuai dengan apa yang menjadi definisi dari istilahan tadi itu, bahwa naum atau tidur itu tidak harus di tengah malam, tidak harus di jam 12 ke atas, tidak.
Pokoknya tidurnya itu yang terpenting sudah menyentuh lail, ya, sudah menyentuh malam. Jadi malam itu hitungannya mulai dari maghrib, waktu maghrib masuk maghrib itu sampai sebelum subuh, ya, sampai sebelum subuh. Dan ya sampai sebelum adzan subuh itu sudah dikatakan sebagai lail atau malam. Pokoknya pernah menyentuh lail itu tidurnya. Walaupun tidurnya itu adalah di waktu maghrib sebelum melakukan sholat isya. Misalkan setelah sholat maghrib, ya, misalkan sholat maghrib itu jam 6 kurang 15 menit. Kemudian dia itu setelah sholat maghrib, melaksanakan sholat maghrib, kemudian tidur jam 6 misalkan, tidur gitu, misalkan ini. Kemudian dia bangun jam 9 atau jam 8. Ya, itu sudah dikatakan sebagai syarat untuk diperbolehkannya, untuk dikatakannya sebagai sholat tahajud, atau diperbolehkannya untuk melaksanakan sholat tahajud, atau sudah dikategorikan sholat tahajud ketika dia itu adalah melakukan sholat sunnah, ya. Yang kedua itu asalkan setelah sholat isya, pelaksanaannya tersebut ini harus sholat isya terlebih dahulu, wes. Atau ya tidurnya itu misalkan dari asar, ya, dari asar tidur misalkan jam 4 atau jam 5 asar gitu ya. Kemudian dia bangun jam setengah 7. Setengah 7 itu kan sudah menyentuh lail, sudah menyentuh malam. Walaupun dia belum sholat maghrib, akan tetapi tidurnya dia itu sudah menyentuh lail, ya, sudah menyentuh lail. Waktu setengah 7 itu, ya, dan itu belum isya gitu ya. Itu sudah bisa dikatakan sebagai syarat untuk melakukan tahajud, ya, melakukan tahajud. Nah, kemudian apalagi kalau misalkan tidurnya itu setelah sholat isya, terus kemudian jam 11, jam 12, atau jam 9, atau jam 10, apalagi ya demikian, itu sudah sangat maklum sekali. Sebelum melakukan sholat isya saja, kalau misalkan dia terlelap tidur, ya, atau misalkan tidurnya itu dari setelah melaksanakan sholat asar misalkan, sampai bangun, terus kemudian dia itu bangunnya jam 6 atau bangunnya jam setengah 7, itu kan tidurnya sudah pernah ada di lail tidurnya. Itu saja sudah bisa melakukan tahajud, ya. Walaupun tidurnya itu hanya 5 menit misalkan saja, hanya 5 menit saja, ya. Pokoknya dia pernah merasakan tidur, ya, itu sudah dikatakan ya sebagai syarat untuk melakukan tahajud. Jadi syaratnya tahajud itu tidak harus sekian jam, tidak harus 2 jam, tidak harus 3 jam, tidak harus 1 jam, tidak. Jadi walaupun 5 menit atau 4 menit, pokoknya dia itu merasakan tidur, ya, dan tidurnya itu berada di juz'un minal lail, ya, pokoknya menyentuh lail gitu ya. Walaupun tidurnya itu sebelum maghrib misalkan ini, itu sudah bisa dikategorikan sebagai sholat, atau bisa dikatakannya sebagai tahajud. Dan juga syaratnya itu adalah setelah melakukan sholat isya, setelah melakukan sholat isya. Jadi 2 itu syaratnya. 1 itu adalah harus didahului oleh tidur terlebih dahulu, dan tidurnya itu adalah harus berada di waktu lail, ya. Lail itu adalah mulai dari waktu maghrib sampai sebelum waktu subuh masuk. Kemudian seperti sholat tarhim itu ya masih waktu lail gitu loh, pokoknya sebelum masuk waktu subuh. Dan juga syarat yang kedua itu adalah setelah melakukan
sholat isya. Yes. Walaupun sholat isyaknya tersebut ini majmu'atan ma'al maghrib. Misalkan jamak takdim dengan maghrib, misalkan jamak takdim dengan maghrib. Jamak takdim itu otomatis kan sholat isya yang ditaruh di waktu maghrib, ya. Sholat isya yang ditaruh di waktu maghrib itu jamak takdim, ya. Walaupun jamak takdim demikian, itu ya sudah dikatakan sebagai ba'dal isya, sudah melaksanakan sholat isya. Setelah itu tidur misalkan, ya udah bisa dia itu dikategorikan sebagai tahajud. Hadirin sekalian yang pecinta channel ini yang dirahmati Allah, bahwa sholat tahajud itu tidak harus niatnya itu adalah usolli sunata tahajudi, tidak, atau tahajud dengan ada kata-kata tahajudnya, tidak. tidak harus. Jadi misalkan pokoknya 2 syarat tadi itu yang saya sebutkan tadi itu. Misalkan dia melakukan sholat ba'diyah isya, itu sudah bisa dikatakan sebagai tahajud sudah. Ba'diyah isya, atau melakukan sholat witir, itu sudah dikatakan tahajud. Atau misalkan sholat istikharah sholat istikharah itu sudah bisa dikatakan sebagai tahajud. Pokoknya sholat sunnah, asalkan dia itu habis tidur dan setelah melakukan sholat isya, itu sudah bisa dikatakan tahajud. Walaupun sholat tahajud itu sendiri secara pribadi ada, usolli sunata tahajudi, itu ada gitu loh. Jadi sholat tahajudnya itu sendiri ada sendirinya ada. Akan tetapi sholat ba'diyah isya misalkan, asalkan setelah tidur, ya, atau misalkan sholat witir, asalkan dia setelah tidur dan setelah sholat isya, maka itu ya sudah dikatakan sebagai tahajud. Artinya namanya sudah tahajud gitu loh. Sama juga dengan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu, jadi misalkan seseorang masuk, ya, kemudian dia itu sholat duha, misalkan langsung sholat duha, itu ya sudah dikatakan sebagai tahiyatul masjid. Atau dia itu langsung sholat rawatib misalkan, ya itu sudah dikatakan sebagai tahiyatul masjid. Atau akan tetapi sholat tahiyatul masjidnya itu sendiri ada, ya, secara sendiri tahiyatul masjid itu ada, usolli sunata tahiyatul masjid misalkan, itu ada, ya. Akan tetapi kalau misalkan dia itu tanpa sholat tahiyatul masjid misalkan, ya, langsung sholat duha misalkan, atau sholat qobliyah misalkan, itu masuk ke masjid, itu ya sudah dikatakan sebagai tahiyatul masjid, ya. Akan tetapi secara pribadi sholat tahiyatul masjid itu ada, ya, gitu. Tapi kategorinya itu sholat duha tadi itu setelah masuk masjid, itu ya tetap dikatakan sebagai tahiyatul masjid gitu. Walaupun secara pribadi dari tahiyatul masjid itu ada usolli sunata tahiyatul masjid. Nah, sama juga dengan sholat tahajud, ya, sholat tahajud. Pokoknya sholat tahajud itu adalah ya satu sholat setelah bangun tidur, ya, kemudian sholatnya itu adalah pada waktu setelah melakukan sholat isya, ya. Misalkan ini saya belum melakukan sholat isya, sedangkan saya sudah tidur mulai dari jam 6:30 misalkan, kemudian saya bangun jam 1, belum melakukan sholat isya, ya. Kemudian setelah itu saya melakukan qobliyah isya, dan qobliyah itu belum dikatakan tahajud karena belum melakukan sholat isya gitu. Kemudian setelah melakukan sholat isya, kemudian setelah itu saya melakukan ba'diyah, ya, ba'diyatul isya, maka pelaksanaan ba'diyah isya tersebut itu sudah dikatakan sebagai kategori tahajud.
Kemudian setelah melakukan sholat ba'diyah isya misalkan ini ya, kemudian saya melakukan sholat witir, itu ya juga dikatakan sebagai kategori tahajud gitu. Dan sholat tahajudnya itu sendiri secara pribadi ya ada gitu. Jadi pada intinya syaratnya tahajud itu syarat dikategorikannya atau diperbolehkannya seseorang itu sholat tahajud, yaitu usolli sunnat tahajudi, itu ada 2 syarat. Yang pertama itu adalah harus bangun dari tidur atau setelah tidur. Kemudian yang kedua itu adalah setelah melakukan sholat isya. Nah, gitu. Kemudian itu ya. Kemudian kalau misalkan dia itu setelah sholat isya akan tetapi tidak bisa tidur, misalkan sampai jam 2 nggak bisa tidur, kemudian dia tidak bisa untuk melakukan sholat tahajud secara pribadi ya, tidak bisa melakukan usolli sunat tahajudi gitu, nggak bisa. Akan tapi kalau misalkan dia melakukan sholat, misalkan melakukan sholat mutlak, usolli sunatal mutlak ya, sholat mutlak ya, ada sholat mutlak, usolli sunatal mutlak gitu, atau misalkan melakukan sholat sholat witir misalkan, atau melakukan sholat tasbih atau apa, itu boleh gitu, boleh, dan itu bukan dikatakan sebagai tahajud, akan tetapi sebagai qiyamul lail ya. Jadi perkataan qiyamul lail itu lebih umum ya, pokoknya melakukan sholat sunnah, aktivitas sholat sunnah pada waktu malam itu dikatakan sebagai qiyamul lail atau menghidupkan pada waktu malam. Jadi sholat tahajud sendiri itu ya termasuk qiyamul lail. Kemudian apa saja yang dilakukan di waktu malam itu ya qiyamul lail gitu. Lebih tepatnya adalah demikian kalau misalkan dia itu. Tapi jika sebelum tidur maka dia tidak boleh untuk sholat tahajud secara pribadi, usolli sunat tahajud nggak boleh. Maka dia ya selain itu sholat hajat, sholat tasbih misalkan, atau misalkan sholat mutlak, usolli sunatal mutlak, atau sholat witir atau apapun ya, itu boleh, dan itu bukan dikatakan tahajud karena belum tidur, akan tapi dikatakan sebagai qiyamul lail gitu ya. Itu dari saya, semoga itu bermanfaat khususnya bagi saya dan penanya, dan juga umumnya bagi muslimin muslimat, dan juga terutama kepada pecinta channel ini. Semoga manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekian saja dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.